Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua ketemu lagi dalam pembelajaran matematika di channel Matematika Lumut. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang dilatasi. Nah, dilatasi itu adalah bagian dari transformasi, di mana dilatasi itu adalah objek yang diperbesar dan diperkecil ya. Oke, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas topik transformasi untuk subtopik refleksi, rotasi, translasi. Ya. Nah, pada hari ini atau pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang transformasi untuk subtopik dilatasi, diperbesar atau diperkecil. Pada subtopik dilatasi sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan refleksi atau rotasi ya. Ini lebih mudah. Mudahnya di mana? Nah, ini aturannya. Aturannya seperti yang Anda lihat di layar ya. Oke. Di sini ada A-nya, A itu X, Y dilatasi dengan faktor K, maka A aksennya adalah X kali K, Y kali K. Jadi tinggal ini dikalikan dengan K gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua ketentuan. Jika K-nya lebih besar dari 1, oke, lebih besar dari 1 bisa berarti lebih besar dari 1 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Ini diperbesar. Objeknya akan menjadi lebih besar. Sedangkan kurang dari 1, objeknya itu diperkecil. Oke. Yang kurang dari 1 itu seperti apa? Yang kurang dari 1 itu seperti setengah, oke, sepertiga, seperdelapan, seperberapa lagi, 1/7, 1/9 dan seterusnya. Oke. Maka ini hasil bayangannya akan diperkecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak akan berikan sebuah contoh segitiga KLM dengan koordinat K 3,2, L-nya 3,1 dan M 1,1 dengan faktor dilatasi 3. Bayangan yang dihasilkan adalah, nah, berdasarkan rumus yang tadi sudah kita lihat, ini rumusnya ya, ini aturannya yang kita lihat, ini Bapak copy saja. Oke, berdasarkan aturan ini ya, berdasarkan aturan ini maka kalau ingin mencari bayangannya berarti tinggal dikalikan saja ya, dengan faktornya. Ini faktornya, faktor dilatasinya adalah faktor dilatasinya adalah 3 ya. Ini faktor dilatasinya adalah 3, maka ini tinggal dikalikan 3 saja. Berarti kan ini dilatasi faktornya sama dengan 3, maka K aksennya itu 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. L aksennya itu sama dengan 3 dikali 3 9, 1 kali 3 3. Kemudian M aksennya sama dengan 1 kali 3 3, kemudian 1 kali 3 3. Maka bayangan K aksennya adalah 9,6, L aksennya 9,3, M aksennya 3,3. Nah, boleh juga kalian kerjakan seperti ini, seperti yang Bapak berikan contoh dengan tabel ya. K-nya 3,2, L-nya 3,1, M-nya 1,1. Faktor dilatasinya sama 3, maka ini 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 3 sama dengan 6, 1 kali 3 nih, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 3, 1 kali 3, 1 kali 3, 1 kali 3, 3,3. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu bayangannya seperti ini sudah ketemu bayangannya, maka tinggal kita letakkan di koordinat kartesius ya. 9,6 ini, kemudian 9,3 ini, kemudian 3,3. Oke, tinggal di garis. Nah, ini pusat dilatasinya adalah 0,0 untuk pusat dilatasinya. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Diketahui ABC, A-nya 2,6, B-nya 8,4, C-nya 6,8. Sehingga segitiga tersebut ABC dilatasi dengan faktor skala 1/2. Nah, 1/2 ini
kurang dari 1. Kalau faktor dilasalnya kurang dari 1, ya kurang dari 1 ini, maka dia akan menghasilkan bayangan yang diperkecil, ya, diperkecil. Oke, bayangan yang diperkecil. Dari mana kita dapatkan? Dari sini ya. Dilatasinya sama dengan setengah, maka ini tinggal 2 kali setengah. Ya, 2 dikali setengah. 2 kali setengah itu sebenarnya kan sama saja dengan atas kali atas 2 per 2. Gitu ya. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi bisa saja kita langsung kerjakan. Ini 2 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 1 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya 1. Jadi seperti itu. Jadi 2 kali setengah itu sama saja dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Oke, aksennya belum ditulis. A aksen sama dengan 1. 6 dibagi 2, 3. Oke, aksennya 1,3. Nah, B aksennya berarti ini 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Sorry. Oke, seperti ini. Nah, sekarang yang C aksennya 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Oke. Ini titik-titik koordinat bayangan. Titik-titik koordinat bayangan. Aksennya 1,3. Aksennya 1,3. Mana 1,3? Nah, ini 1,3. Kemudian 4,2 ini, dan C-nya 3,4 ini. Tinggal digambarkan ya, digambar di garis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke boleh juga anak-anak semua mengerjakannya nggak pakai panah seperti ini, tapi pakai tabel seperti ini juga boleh ya, tergantung anak-anak mau pakai yang mana. Sekarang kita lihat latihannya. A-nya itu A-nya sama dengan -1,1, B-nya sama dengan 3,0, C-nya sama dengan 1,2. Oke, faktor skalanya adalah 4. Nah, ini tinggal dikalikan 4. Kali 4. 4-nya dari mana? Dari sini 4-nya ya. Oke. -1 kali 4 berarti -4. A aksennya ya, A aksennya berarti -4,4. 4,4. Nah, sedangkan untuk ini berarti kali 4 juga karena D-nya itu 4, faktor skalanya. 3 kali 4 12. 0 kali 4 0. Oke. Ini kita cari juga 1 kali 4, 1 kali 4 itu 4. Oke. 2 kali 2 itu 16,16. Jadi ini titik-titik koordinatnya. Nah, ini kan agak bidang asalnya ya, ini asal. Oke, bidang asalnya. Segitiga asalnya. Nah, -1,1 itu dikalikan 4 jadi -4,4. -4,4. Oke, -4-nya di belah sini ya. Oke, kisarannya di sini -4,4. Nah, kemudian yang B-nya 12,0. 12,0 di sini. Oke. Ini 12,0. Kemudian 4,16. 4,16. Oh, sorry, bukan 16 nih. 2 kali 4 8. Oke, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8. Oke, berarti 4,8. 4,8. Oke, berarti di sini. Nah, 4,8. Tinggal kita tarik garis.
penggarisnya, jadi mungkin agak sedikit. Oke. Nah, bentuknya sama dengan objek asalnya, ini sama ya, kurang lebih, karena Bapak nggak pakai penggaris saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini diperbesar. Oke, diperbesar. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Nomor 2 itu faktor skalanya 1/3. Kalau 1/3 berarti ini diperkecil ya, diperkecil. Pertama kita tulis dulu A nya itu min 3,3 didilatasi 1/3. Oke, min 2 dibagi 3, min 2 dibagi 3, min 2 sih. Min 3 dibagi 3 maksudnya. Min 3 dibagi 3 min 1. 3 dibagi 3 1. Oke, min 1,1. Kemudian yang B nya itu 6,0. Oke, dilatasinya itu 3. 6 bagi 3 2. Kemudian 0 bagi 3 0. Oke. Kita lanjutkan yang C-nya. Yang C-nya itu 6,3. Oke, dikali 1/3. D-nya 1/3. Maka ini 6 dibagi 32. 3 dibagi 3 1. 2,1. Kita tentukan bayangannya. Min 1,1 di sini. 2,0 di sini. Kemudian 2,1 di sini. Kita tarik gambar. Oke, gambarnya sama, tapi ini gambarnya sama, tapi lebih kecil dia, lebih kecil. Oke, seperti itu Anda semua cara mengerjakan tugas yang ke-5 tidak salah ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti.